آمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim yang mukallaf, yakni melaksanakan salat Jumat. Salawat beserta salam mari kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para istri, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan mereka. Kemudian saya berwasiat kepada hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala dengan melaksanakan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita sebagai hambanya kecuali perintah Allah tersebut membawa kebaikan bagi kita, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan sesuatu melainkan pada larangan tersebut terdapat kerugian, bahaya, mudarat bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idmanu li sittan min anfusikum atman lakumul jannah usduqu idza haddatstum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfazu furujakum wa ghuddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Dari seorang sahabat yang mulia Ubadah ibnu Samit, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaminkanlah oleh kalian untukku 6 perkara, maka aku jamin kalian semua akan masuk surga. Yang pertama, usduqu idza haddatstum, jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aufu iza wa'adtum, tepati ketika kalian berjanji. Yang ketiga, wa addu iza tumintum, tunaikan apabila kalian diberi amanah sesuatu. Kemudian yang keempat, wahfazu furujakum, pelihara dan jaga farji kalian, kemaluan kalian. Kemudian kata Rasulullah SAW yang kelima, wa ghuddu absarakum, dan tundukkan pandangan kalian. Dan yang keenam, wa kuffu aydiyakum, dan tahan tangan kalian dari menyakiti, dari menganiaya orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Seorang muslim di dalam kehidupannya memiliki cita-cita, dan cita-cita tertinggi seorang muslim di dalam kehidupan ini adalah dukhulul jannah wal bu'du 'anil nar, masuk ke dalam surga dan jauh dari neraka. Ini merupakan cita-cita tertinggi seorang muslim. Oleh sebab itu, senantiasa dalam solat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita dari neraka. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau agar kami dimasukkan ke dalam surga, dan kami memohon kepada Engkau agar kami dijauhkan dari api neraka. Ini adalah permohonan tertinggi seorang muslim dalam kehidupannya. An Abi Salihin an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maza taqulu fi salatika? Qala atashahhadu summa aqulu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Muaz. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haulaha nudandin. Dari Abi Saleh
dari beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada mereka, "Maza taqulu fi salatika?" Apa yang engkau baca dalam salatmu? Sahabat tersebut menjawab, "Atasyahhadu." Saya mengucapkan tasyahhud. Kemudian saya mengucapkan, "Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga kepada Engkau dan sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari api neraka. Kemudian sahabat tersebut mengatakan, "Ama inilah uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'az ya Rasulullah." Sesungguhnya saya tidak biasa mengucapkan doa-doa yang panjang sebagaimana doa engkau dan doa Mu'az wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Haulaha nudandin." Bahwasanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana permohonan engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga dan menjauhkan kita semua dari api neraka. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan amal-amal yang sangat mulia. Apabila kita konsisten mengerjakannya, apabila kita teguh memegang wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka jaminannya adalah surga. Apa yang pertama? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usduqu idza haddatstum." Jujurlah kalian apabila kalian berbicara. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya kejujuran merupakan sifatnya orang-orang yang beriman. Dan sesungguhnya kedustaan dan kebohongan merupakan sifatnya orang-orang yang munafik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Sesungguhnya yang mengada-adakan kedustaan dan kebohongan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah orang-orang yang pendusta. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu penyakit tersebut Allah tambahkan lagi ke dalam hati mereka. Bima kanu yakzibun, dengan sebab kedustaan-kedustaan yang mereka lakukan. Kita semua mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tanda-tanda seorang itu dikatakan sebagai munafik adalah 3. Iza haddatsa kaziba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Wa iza tumina khana, dan kalau dia diamanahi sesuatu dia mengkhianati amanah tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya kejujuran mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan sesungguhnya kebohongan dan kedustaan akan membawa seseorang kepada keburukan, dan keburukan akan membawa seseorang ke dalam neraka, menyeret seseorang ke dalam neraka. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sidqa yahdi ilal birri." Sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan, akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Wala yazalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seorang laki-laki yang membiasakan dirinya untuk jujur dan berjuang untuk senantiasa jujur dalam kehidupannya, orang tersebut akan dicatat sebagai orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar-benar jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujura, kata Rasul, wa innal kadziba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya kebohongan itu akan membuat seseorang berbuat fujur, berbuat dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya dosa akan membawa seseorang ke dalam neraka. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wala yazalur rajulu yakzib wa yataharral kazib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba." Seorang laki-laki yang berdusta dan membiasakan dirinya untuk berdusta, orang tersebut akan dicatat sebagai seorang pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh buruk ketika seseorang mengatakan sesuatu lalu orang mengatakan tuan pendusta. Dan sungguh mulia ketika kita mengatakan sesuatu, orang mengatakan
Tuan adalah orang yang jujur, Tuan adalah orang yang benar. Demikian dikatakan oleh seorang alim yang mulia, Buya Hamka rahimahullah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, wajib bagi kita semua untuk senantiasa jujur dalam perkataan dan perbuatan kita semua. Tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengatakan sesuatu yang dilebih-lebihkan, yang berbeda dengan kenyataan dan fakta sebenarnya. Bahkan kepada anak kita sendiri, jangan sampai seorang bapak atau seorang ibu berdusta kepada anaknya, karena kita semua merupakan teladan, merupakan qudwah bagi anak kita. Mereka akan meniru kita. Apabila orang tua membiasakan kejujuran dalam rumah tangganya, maka anak-anak akan tumbuh di atas kejujuran. Tetapi kalau orang tua membiasakan bohong, suami bohong kepada istrinya dan istri bohong kepada anaknya, di mana bapak sering berbohong kepada anaknya, maka anak-anak akan tumbuh di atas sifat yang tidak baik sama sekali, yaitu kebohongan. Oleh sebab itu, seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Amir, meriwayatkan sebuah kejadian yang beliau alami. Ketika itu Rasulullah SAW sedang tidur siang di rumah Abdullah bin Amir ini. Maka ibu Abdullah bin Amir memanggil Abdullah ini. Apa kata ibunya? Ha, ta'al, u'tika syai'a. Kemarilah engkau, aku akan berikan engkau sesuatu, kata ibu Abdullah bin Amir ini. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada ibunya Abdullah bin Amir ini, Maza turidina an tu'tiyah? Apa yang ingin kau berikan kepadanya? Uridu an u'tiyahu tamratan ya Rasulullah. Saya ingin memberikannya sebutir kurma wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ama innaki law lam tu'ti kutibat alaiki kizbah. Seandainya kamu tidak jadi memberikan, dia catat telah melakukan satu dosa dusta. Seorang ibu yang menjanjikan sesuatu kepada anaknya, seorang ibu yang berdusta kepada anaknya meskipun dengan maksud baik, hal itu dilarang oleh agama kita. Berjanji kemudian tidak menepati janji tersebut. Siapa lagi yang akan dipercaya oleh anak-anak kita kalau kita sendiri mengingkari, melupakan dan menyelisihi janji kita? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang di antara kaum muslimin itu terbiasa berdusta agar orang lain tertawa, agar orang lain tersenyum di hadapannya. Dia berdusta. Ini pun adalah suatu kesalahan. Bercanda tidak dilarang dalam agama kita. Supaya kehidupan ini ada garamnya, supaya ada warnanya kehidupan kita ini. Kita tidak selalu disuruh serius. Ada masa-masanya bercanda. Tetapi ketika seorang bercanda, dia tidak boleh berdusta sama sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Wailul lillazi yuhadditsul qauma haditha fayakzib liyudhika bihi dzalikal qaum. Wailul lahu wa wailul lahu. Kata Rasulullah SAW, kehancuranlah bagi orang-orang yang bercerita kepada suatu kaum, lalu dia berdusta dalam ceritanya tersebut agar kaum tersebut tertawa, agar kaum tersebut senang kepadanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, Wailul lahu wa wailul lahu. Kecelakaan dan kehancuran bagi orang tersebut. Kecelakaan dan kehancuran bagi orang tersebut, kata Rasulullah SAW. Betapa banyak kita lihat dalam kehidupan kita ini, orang yang melebih-lebihkan suatu cerita, orang yang membesar-besarkan suatu cerita, yang menceritakan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Itu adalah kebohongan yang wajib kita hindari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dalam kehidupan kita ini, banyak kaum muslimin yang berprofesi sebagai pedagang, kemudian mereka berdusta. Modalnya 100.000, dia katakan 150.000. Dia mengatakan tidak dapat untung, padahal dia mendapatkan untung yang berlipat ganda. Barang yang dijualnya jelek, dia katakan bagus. Dia mencurangi orang dalam timbangan. Ini adalah contoh-contoh perbuatan yang jauh dari kejujuran. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Dua orang yang berjual beli, keduanya memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dari tempat jual beli tersebut. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bayyihima. Kalau keduanya jujur
Fa in sadaqa, jika keduanya jujur, wa bayyana, dan menerangkan barang yang dijualnya itu, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ini sangat jauh dari dunia perdagangan kaum muslimin pada saat sekarang ini. Seolah-olah barang yang dijualnya tidak ada cacatnya sama sekali. Dia tidak berani menyebutkan apa kekurangan, apa cacatnya, apa ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in saddaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya jujur dan menerangkan barang yang dijualnya, maka diberkahi jual beli keduanya. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya berdusta dan jika keduanya menyembunyikan aib pada barang yang dijualnya, muhiqat barakatu bai'ihima, maka dimusnahkanlah berkah dari jual belinya tersebut. Kita lihat banyak orang-orang yang tidak jujur di dalam berusaha, kemudian apa yang terjadi? Usahanya gulung tikar, usahanya bangkrut, modalnya pun habis dan seterusnya karena tidak jujur di dalam berjual beli. Kita semua mengharapkan keuntungan dari jual beli kita, tetapi kita berdusta kepada orang yang membeli, menipu orang yang membeli barang kita. Ini adalah suatu hal yang tidak dibolehkan di dalam agama kita. Kalau seseorang jujur di dalam perkataannya dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wasiat Rasulullah SAW yang kalau kita kerjakan, kita semua akan masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, wa aufu iza wa'adtum, dan tepatilah jika kalian berjanji. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis beliau bahwasanya menepati janji termasuk di antara sifat-sifatnya orang yang beriman, dan mengingkari janji yang telah dibuat, melupakan janji yang telah dibuat, merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menepati setiap janji kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Tepati oleh kalian janji kalian kepadaku, aku akan tepati janjiku kepada kalian, dan hendaklah kalian takut kepadaku, kata Allah tabaraka wa taala. Sesungguhnya antara kita dengan Allah ada janji yang telah kita buat ketika kita berada di dalam alam rahim ibu kita masing-masing. Kita membuat perjanjian dengan Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian dari anak manusia ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Dan kita semua bersaksi saat itu, syahidna, kami semua bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami yang berhak untuk kami ibadahi sepanjang kehidupan kami. Kemudian kaum muslimin, Allah tabaraka wa taala mengutus rasul-rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita semua dengan janji yang masing-masing telah kita ambil dari sisi Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul. Allah menurunkan kitab-kitab, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas satu fitrah, yaitu fitrah beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus ini, yaitu suatu fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Manusia fitrahnya adalah beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau kita bisa menepati janji kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan pahala dan ganjaran yang sangat besar bagi kita semua. Termasuk ketika kita berjanji kepada sesama manusia, tepati janji tersebut. Jangan pernah mengingkari janji tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian wasiat yang ketiga kata Rasulullah SAW, apabila kita tunaikan, maka kita semua akan dijamin masuk surga, kata Rasulullah SAW, yaitu wa'addu iza tumintum, tunaikan apabila kalian diamanahi sesuatu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita semua agar kita semua menunaikan setiap amanah yang kita pikul. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian semua
akan menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Sesungguhnya agama kita ini merupakan amanah yang Allah bebankan kepada pundak kita masing-masing. Sesungguhnya salat merupakan amanah, mandi wajib merupakan amanah, menuntut ilmu merupakan amanah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan amanah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar merupakan amanah, berjihad di jalan Allah merupakan amanah, berbakti kepada semua orang tua kita merupakan amanah. Ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, al-amanatu lazimatun fi kulli syai'. Amanah itu ada pada segala sesuatu, berupa ibadah, berupa kewajiban yang Allah telah wajibkan atas kita sebagai seorang hamba-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Begitu juga dengan amanah sesama manusia. Ketika kita diamanahi sesuatu, baik berupa harta, baik berupa jabatan, baik berupa rahasia, maka kita wajib untuk menjaganya. Banyak orang menitipkan amanahnya kepada kita, dipercayakannya kita untuk mengelola hartanya misalkan, maka kita wajib menjaga harta tersebut. Dia menitipkan rahasianya kepada kita, maka kita wajib menjaga rahasia tersebut. Jangan sampai dibocorkan, disampaikan, diceritakan kepada orang lain. Kata Rasulullah SAW bahwa ketika ada orang menceritakan sesuatu rahasia, dia menoleh ke kiri dan ke kanan, menandakan bahwa dia menyampaikan kepada kita bahwa perkataan tersebut adalah amanah, bahwa perkataan tersebut adalah rahasia yang wajib dijaga. Betapa banyak hubungan antara kaum muslimin yang rusak karena tidak bisa menjaga amanah ini. Dan di antara amanah ada amanah kepada Allah tabaraka wa taala, yaitu setiap ibadah yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, itu merupakan amanah yang Allah perintahkan kita semua sebagai hamba-Nya untuk melaksanakan amanah tersebut. Dan ada amanah antara sesama hamba. Di antara bentuk amanah antara sesama hamba adalah amanah seorang laki-laki yang Allah perintahkan untuk mendidik dan menjaga keluarganya. Oleh sebab itu banyak di dalam Al-Quranul Karim kita temukan ayat-ayat yang memerintahkan laki-laki atau bapa untuk mendidik keluarganya. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan peliharalah keluarga kalian dari api neraka. Kata ulama menafsirkan ayat ini, di antara makna menjaga keluarga dari api neraka adalah ay allimuhum wa adibuhum. Ajari keluarga kalian, ajarkan adab kepada keluarga kalian. Ini adalah amanah kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Betapa banyak anak-anak yang kurang adabnya, betapa banyak anak-anak yang tidak mengetahui agama sedikit pun, bahkan tidak bisa sholat 5 waktu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menunaikan amanah yang telah Allah pikulkan ke pundaknya, yaitu mendidik anak-anaknya. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah engkau di dalam mengerjakan salat tersebut. Alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka, ajarkan adab dan sopan santun kepada anak kita. Betapa banyak anak-anak yang pintar kemudian tidak ada sopan santunnya, sehingga masyarakat tidak suka, masyarakat menjauhi anak-anak tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amanah juga adalah amanah antara sesama manusia. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatahu." Jika sebagian kalian menitipkan amanahnya kepada sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dititipi amanah tersebut menunaikan amanahnya. Kita sering misalnya berinteraksi dengan kaum muslimin yang lain. Kita meminjamkan harta kepada dia, uang, tetapi orang yang kita pinjamkan ini tidak menunaikan kewajibannya kepada kita. Ini adalah bentuk penyanyian terhadap amanah. Kita memesan sesuatu, memesan barang, kemudian barang tersebut diserahkan kepada kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini adalah bentuk-bentuk pelanggaran amanah dan banyak lagi bentuk-bentuk yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka taala, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang digelari dengan As-Sadiqul Amin, orang yang benar dan dipercaya. Orang-orang kufar Quraisy tidak mendapati laki-laki
yang lebih jujur, lebih terpercaya, lebih menjaga amanah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benci kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengusir Rasulullah dari negerinya, Makkah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan negeri yang sangat beliau cintai. Tetapi ketika Rasulullah diusir, dikeluarkan dari Makkah, orang-orang kufar Quraisy tidak mendapati laki-laki yang lebih amanah daripada Rasulullah SAW. Mereka benci kepada Rasulullah SAW, tetapi harta benda mereka titipkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di kasur beliau di saat malam hijrah itu. Untuk apa? Supaya Ali bisa mengembalikan amanah-amanah titipan-titipan orang kepada pemiliknya. Lihatlah kaum muslimin, musuh beliau, tetapi mereka tidak mendapati orang yang lebih kuat menjaga amanah daripada beliau sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahfazu furujakum." Peliharalah faraj kalian, kemaluan kalian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memuji orang-orang yang senantiasa menjaga farajnya, menjaga kemaluannya. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Allah memuji laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Sesungguhnya yang halal bagi seorang laki-laki hanyalah istrinya. Allah taala berfirman, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga faraj mereka, menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau hamba sahaya yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya jika mereka mendatangi istri mereka atau hamba sahaya mereka yang mereka miliki, maka mereka tidak dicela oleh Allah tabaraka wa taala. Faman ibtaga wara'a zalika faulaika humul adun. Sedangkan orang yang mencari dari apa di luar dari yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang telah melewati batas. Maka kita semua berkewajiban untuk menjaga farji kita, kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita agar menjaga aurat kita ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ihfaz aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk." Jaga kemaluanmu, auratmu, kecuali dari istrimu atau dari hamba sahaya yang kamu miliki. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agar kita semua menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika kita mampu menundukkan pandangan kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya luar biasa, yaitu surga. Tidak ada balasan yang lebih baik daripada surga Allah tabaraka wa taala. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada orang-orang mukmin agar mereka menundukkan pandangan kita dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Betapa mudahnya pada zaman sekarang ini orang tergoda untuk melihat sesuatu yang diharamkan dari HP, dari alat komunikasi yang kita pegang. Sekali klik, dua kali klik, terbuka semua apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat. Tatkala kita mampu untuk menundukkan pandangan kita, mengalahkan hawa nafsu kita dari melihat hal-hal seperti ini, maka kita akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la tara a'yunuhumun nar." Ada 3 kelompok manusia yang mata mereka tidak melihat api neraka. Yang pertama, ainun harasat fi sabilillah, mata yang bergadang menjaga perbatasan negeri kaum muslimin dalam berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang senantiasa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ainul kuffat an maharimillah, mata yang ditahan dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tundukkan mata kita dari melihat hal-hal yang tidak boleh kita lihat. Betapa banyak pada hari ini, pada masa ini, aurat wanita yang tersingkap, dan itu tidak boleh kita lihat. Ketika kita berjuang menundukkan pandangan kita dari melihat hal-hal tersebut, maka balasannya adalah surga, maka ganjarannya adalah surga. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua
agar kita menahan tangan kita dari menyakiti, menzalimi, menganiaya orang lain. Kata Rasulullah SAW, wa kuffu aydiyakum, tahanlah tangan kalian, jangan menyakiti orang lain. Ketika kalian memiliki kekuasaan, jangan sampai kekuasaan tersebut kalian gunakan untuk menindas, menangkap, merendahkan, dan menyakiti orang lain. Gunakan tangan kalian untuk menegakkan kebaikan. Gunakan tangan kalian untuk mencegah kejahatan di muka bumi ini, bukan untuk menyakiti orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi, wal mu'minu man aminahun nas fi anfusihim wa amwalihim. Orang muslim yang benar-benar muslim adalah seorang muslim yang lain terjaga dari kejahatan tangannya dan kejahatan lisannya. Dan orang yang benar-benar mukmin adalah orang-orang yang mereka merasa aman darinya, dari kejahatan baik pada harta mereka maupun pada diri kita. Semoga kita semua bisa menjaga 6 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ketika kita mampu menjaganya, konsisten menjaganya, maka jaminannya adalah surga Allah Tabaraka wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya hanya terdapat kesenangan, tidak ada kesusahan sama sekali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.